Ada 15 orang yang diamankan. 15 orang yang diamankan ya. 6 orang diantaranya itu diamankan oleh rekan-rekan dari Subdit Resmob. Kemudian 9 orang lainnya itu yang mengamankan adalah Subdit Jatantras. Jadi mohon waktu terhadap 15 orang ini masih terus dilakukan pendalaman. Pemeriksaan itu dilakukan secara hati-hati, mendalam, menunjukkan barang bukti, mencocokkan setelah orang yang diamankan si A misalkan dicocokkan dengan keterangannya B, dicocokkan dengan keterangan C, dan lain sebagainya. Sehingga ini membutuhkan waktu, kami harus hati-hati, kami harus berdasarkan SOP, kami juga harus proporsional. Pemirsa, saat ini tim Fakta akan melihat rumah terduga otak dari pembunuhan Kacap BRI Muhammad Ilham Pradipta. Rumahnya ini terletak di salah satu perumahan di kawasan Gunung Putri dan terduga otak ini merupakan DH atau Dwi Hartono yang dikenal juga sebagai seorang pengusaha. Kita akan lihat seperti apa rumahnya karena diduga juga di rumah itu merupakan tempat usaha dari DH. Kita temukan faktanya. Ada tulisan ini nih. Sudah berada persis di depan rumah DH, pemirsa, salah satu terduga otak dari kasus pembunuhan Kepala Cabang BRI. Kita akan lihat ya pemirsa, kalau bisa kita lihat kita tidak bisa masuk ke dalam tentu saja karena kondisinya sedang tertutup. Tapi kalau kita lihat di depannya ini sudah ada logo atau simbol Guruku. Nah, Guruku.com ini merupakan salah satu usaha yang dimiliki oleh DH atau Dwi Hartono yang mana dikenal juga sebagai seorang pengusaha bimbel. Memang sepi, tidak tampak ada aktivitas apapun, tapi kita bisa lihat ada lampu yang menyala di beberapa ruangan, meskipun tampaknya tidak ada tanda-tanda ada orang yang berada di dalam sini. Kalau kita lihat memang lokasi rumah Dwi Hartono ini berada di tengah-tengah perumahan yang cukup elit ya pemirsa, meskipun tidak masuk di dalam klaster yang dijaga oleh petugas keamanan atau security, tapi kita bisa lihat kalau lokasinya ini persis berada di pinggir jalan protokol ya, atau jalan besar, jalan raya, sehingga memang tidak dijaga ketat begitu oleh petugas keamanan. Kita akan coba untuk melihat ke dalam. Ini ada bel ya. Kita sudah mencoba 3 kali menekan bel di depan rumah, tapi tidak ada jawaban. Artinya kita tidak tahu ya apakah memang rumah ini kosong, tapi sepertinya memang kosong karena tidak ada tanda-tanda juga, tidak ada kendaraan juga yang terparkir di luar. Nah, sebagai informasi pemirsa, bahwa rumah DH atau Dwi Hartono ini tidak hanya nomor 8, tapi rumah DH ini juga di nomor 9, artinya ada 2 rumah. Kita lihat yang rumah ini. Dari luar juga kita bisa lihat tidak ada aktivitas sama sekali di dalam rumah, dan di atas di ruangan lantai 2, tapi kita bisa lihat kalau lampu menyala ya. Kita juga bisa lihat lampu-lampu di depan ini tampak menyala. Artinya kita tidak tahu ya apakah memang ada orang dalam atau kosong atau seperti apa, karena sampai saat ini pun pihak istri dari tersangka yakni DH ini juga masih belum muncul ke publik. Nah, sebagai informasi pemirsa bahwa DH ini Dwi Hartono
sudah diamankan polisi, sudah ditangkap sejak 23 Agustus di Solo, Jawa Tengah. Artinya DH ini sempat kabur atau sempat melarikan diri ke Solo, Jawa Tengah dan akhirnya berhasil ditangkap oleh pihak Jatanras. Kita juga bisa lihat ya pemirsa, di sini ada tulisan Klan Hartono, yang mana DH ini juga dikenal sebagai seorang motivator, seorang yang cukup aktif di media sosial dengan nama Klan Hartono begitu. Karena nama panjangnya adalah Dwi Hartono. Tidak hanya ditemukan di sini, tapi di rumah nomor 8 juga kita bisa lihat ada tulisan Klan Hartono di sana. Kepolisian masih terus melakukan penyidikan terhadap kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Pembantu BRI, Muhammad Ilham Pradipta. Dari 15 tersangka yang sudah ditahan, terdapat 4 klaster di dalamnya. Klaster penguntitan, klaster penculikan, klaster penganiayaan atau eksekutor, dan klaster aktor intelektual. Adapun motif di balik pembunuhan ini masih terus didalami oleh pihak kepolisian. Sementara itu, keluarga korban berharap agar kasus ini segera menemui titik terang dan mereka mendapatkan keadilan. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 20.00 waktu Indonesia Barat hanya di TV One.